Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi tentang perbandingan atau rasio. Ini bab pertama untuk semester 2 ini. Untuk pengertian perbandingan, di sini perbandingan adalah proses membandingkan nilai dua besaran yang sejenis. Perbandingan bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, dua bilangan yang dipisahkan oleh titik dua, dan dua bilangan yang dipisahkan oleh kata dari. Yang perlu diperhatikan dalam perbandingan adalah yang pertama, besaran yang dibandingkan harus besaran yang sejenis. Contohnya, kita tidak bisa membandingkan tinggi badan, yaitu satuannya cm, dengan berat badan yang satuannya kilogram, karena kedua besaran tersebut tidak sejenis. Kedua, kita membandingkan hasil bagi keduanya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh di sini, Yuni punya uang Rp5.000, Abi punya uang Rp10.000. Jika ditulis perbandingan uang Yuni dan Abi sama dengan 5 berbanding 10, maka kurang tepat karena kurang sederhana. Jadi yang benar adalah 1 berbanding 2. Contoh soal yang pertama di sini Ibu ada soal dari 150 siswa kelas 7, 100 siswa memilih pembelajaran daring dan 50 siswa memilih pembelajaran tatap muka. Tuliskan perbandingan A. Siswa yang memilih tatap muka terhadap jumlah seluruh siswa kelas 7 dan B. Siswa yang memilih pembelajaran daring terhadap seluruh siswa kelas 7. Maka untuk penyelesaiannya di sini, untuk penyelesaian yang A terlebih dahulu kita kerjakan siswa yang memilih tatap muka terhadap jumlah seluruh siswa kelas 7. Jadi pada soal siswa yang memilih tatap muka itu ada sebanyak 50 siswa. Maka kita tulis di sini 50. Nah, terhadap jumlah seluruh siswa kelas 7, sedangkan jumlah seluruh siswanya adalah 150. Maka di sini kita tulis per 150. Nah, di sini bisa kita baca 50 berbanding 150. Karena perbandingan harus dibuat dalam bentuk yang paling sederhana, maka ini kita kecilkan atau kita sederhanakan lagi. Bisa kita tulis di sini sama-sama kita bagi 10, maka dia akan menghasilkan 5 berbanding 15. Dan ini belum sederhana, kita sederhanakan lagi. 5 dibagi 5 itu 1, 15 dibagi 5 itu 3. Atau bisa kita buat juga bentuknya menjadi 1 berbanding 3. Seperti ini. Apakah sudah jelas untuk contoh yang pertama? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Siswa yang memilih pembelajaran daring. Siswa yang memilih pembelajaran daring di soal itu ada 100 siswa. Maka di sini kita tulis 100. Kemudian terhadap seluruh siswa kelas 7 ada 150. Maka ini kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 10 dulu menjadi seperti ini. Nah, ini tidak bisa dibagi 10, 15 tidak bisa, tidak habis dibagi 10, maka ini kita bagi 5. Sama-sama kita bagi 5, 10 dibagi 5 itu 2, 15 dibagi 5 itu 3. Atau bisa kita tulis 2 berbanding 3. Sampai sini. Apakah sudah jelas? Apakah sudah mengerti? Kalian bisa catat semua materi yang Ibu sampaikan pada hari ini di buku catatan matematikanya. Untuk contoh soal yang selanjutnya, ini adalah menentukan perbandingan dari dua besaran dengan satuan yang berbeda.
Soalnya di sini Berry bersepeda dan berhenti sebanyak 3 kali selama perjalanan. Pada pemberhentian pertama 8 km dalam waktu 20 menit, kemudian pemberhentian kedua 12 km 24 menit, dan pemberhentian ketiga 24 km dalam 40 menit. Pada lintasan keberapa Berry mengendarai sepeda dengan cepat, dan lintasan keberapa Berry mengendarai sepeda dengan lambat. Maka di sini penyelesaiannya adalah kita tulis dulu pada lintasan pertama. Pada lintasan pertama di sini 8 km per 20 menit. Dan apabila kita sederhanakan menjadi 2/5 km per menit. Jadi di sini 8 kita bagi 4 hasilnya 2, kemudian 20 kita bagi 4 dan hasilnya 5. Selanjutnya pada lintasan kedua 12/24, maka kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 km per menit. Nah, dan selanjutnya adalah yang ketiga, itu ada 24/40. Maka jika disederhanakan, 24 ini kita bagi 4, maka hasilnya 6, dan 40 dibagi 4, maka hasilnya 10 km per menit. Tapi di sini kita lihat, ini semuanya berbeda, yang ini penyebutnya 10, ini 2, dan ini 5, maka kita samakan dulu menjadi 10, karena KPK-nya 10. Jadi kita ubah dulu menjadi 10. 2/5 ini agar penyebutnya menjadi 10, maka kita kalikan 2. Karena penyebut kita kalikan 2 hasilnya 10, 5 dikali 2 10, maka 2 juga dikalikan 2. Maka 2 kali 2 hasilnya 4. Dapatlah hasil di sini 4/10. Kemudian untuk lintasan yang kedua, di sini kan 1/2. 1/2 ini kita rubah juga penyebutnya menjadi per 10. Jadi 2 dikalikan 5 sama dengan 10, dan 1 dikalikan 5 hasilnya 5. Maka dapatlah hasil di sini 4/10, 5/10, dan 6/10. Karena penyebutnya sudah sama, jadi bisa kita urutkan seperti ini. Jadi 4/10, 4/10 kurang dari 5/10 dan kurang dari 6/10, atau bisa juga kita baca di sini 5/10 lebih dari 4/10 dan kurang dari 6/10. Maka bisa kita simpulkan bahwa paling cepat pada lintasan yang ketiga, karena lintasan ketiga kita buat di sini 6/10, dan paling lambat terjadi pada lintasan pertama, yaitu 4/10 ini. Selanjutnya kerjakan latihan ini di buku latihan, bukan di buku catatan ya. Jadi jangan digabung dengan buku catatan ataupun pelajaran lain. Latihan nomor 1 di sini, dari 160 orang yang melakukan rapid test, sebanyak 40 orang dinyatakan positif dan 120 orang lainnya negatif. Tentukan perbandingan A. Orang yang positif terhadap jumlah seluruh orang yang rapid, dan B. Orang yang negatif terhadap jumlah seluruh orang yang rapid. Soal nomor 2, sederhanakan perbandingan berikut. Yang A 250 berbanding 500, yang B 400 berbanding 1200, dan yang C 60 berbanding 160. Kerjakan paling lambat Ibu terima jam 2 hari ini. Jadi langsung difoto, kemudian kirim di WA pribadi, jangan di grup. Foto catatan dan foto latihannya.